Nah, tadi sudah kita bahas tentang spermatogenesis. Sekarang saatnya kita membahas tentang oogenesis. Oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel telur atau dikenal dengan istilah ovum. Oogenesis itu terjadi pada ovarium. Nah, kita lihat ya. Kalian juga bisa melihat pada buku paket halaman 20. Gambarnya hampir mirip dengan ini ya. Nah, jadi oogenesis itu terjadi di ovarium ya. Di ovarium. Di ovarium itu sudah terdapat folikel primordial. Ini namanya folikel primordial yang kecil-kecil ini ya. Kemudian folikel primordial itu akan berkembang dan menjadilah sel telur. Sel telur yang sudah lepas ini akan masuk menuju ke tuba Fallopi atau opiduk. Nah, di sini ada namanya corpus luteum. Ini adalah bagian dari ovarium yang sudah melepaskan sel telur. Nah, ini gambar dari folikel yang sudah matang ya, yang sudah hampir menjadi sel telur. Oogenesis itu dimulai ketika anak perempuan masih berada dalam kandungan. Jadi berbeda dengan spermatogenesis. Kalau spermatogenesis itu terjadi ketika anak laki-laki mulai memasuki usia pubertas. Kalau oogenesis itu sudah dimulai sejak perempuan itu berada di dalam kandungan. Kita lanjut, proses oogenesis itu terjadi secara bertahap. Kita lihat tahapannya ya. Nah, di buku paket pada halaman 21, ini juga ada ya. Bisa kalian baca juga di halaman 21. Nah, saat perempuan itu masih berada di dalam kandungan, itu terjadi pembelahan secara mitosis. Di sana terjadi pembelahan oogonium. Oogonium ini adalah sel induk dari sel telur. Induk dari sel telur ya. Dia akan mengalami pembelahan secara mitosis, menjadilah oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Terbentuklah dia oosit sekunder dan badan polar atau dikenal dengan pulosit. Kemudian oosit sekundernya dia akan membelah secara meiosis, membentuklah dia ootin. Badan polar juga ikut membelah, menjadi dia dua badan polar. Ootin kembali mengalami ini berdiferensiasi ya, bukan membelah lagi. Dia mengalami diferensiasi, menjadilah ovum. Menjadi sel ovum atau sel telur. Jadi, pada proses oogenesis, satu sel oogonium itu akan menghasilkan satu sel ovum. Berbeda dengan sel sperma. Kalau pada sperma, satu spermatogonium menghasilkan 4 sel sperma. Kalau pada sel telur, satu oogonium menghasilkan satu sel telur. Nah, jadi seperti ini. Satu sel induk telur atau oogonium akan menghasilkan satu sel telur. Nah, itu tentang pembentukan sel gamet atau sel kelamin pada manusia. Untuk tugas, kalian bisa melihat di Google Classroom-nya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini aja. Kita bertemu minggu depan lagi ya.